Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudariku dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini kita dalam nikmat sehat, nikmat kesempatan dan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang puasa Arafah. Kenapa disebut puasa Arafah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah. Disebutkan dalam Sahih Muslim nomor hadis 1162 dari riwayatnya Abu Qatadah bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah. Beliau menjawab, menghapus tahun yang lalu, dalam hal ini kesalahan yang tahun lalu dan tahun sesudahnya. Dalam hadis yang panjang ini bisa kita ambil, dalam riwayatnya yang panjang ini bisa kita ambil arti dari puasa Arafah itu setidaknya ada 3. Yang pertama itu harinya, yang kedua tempatnya, yang kedua waktunya. Kita tambah 4, satu kegiatan apa yang dilakukan manusia pada hari Arafah. Yang pertama, hari Arafah ini berkaitan dengan hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Hari ke-9 bulan Dzulhijjah, atau 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Yang kedua, tempat. Ini adalah tempat di mana padang Arafah, tempat berkumpulnya manusia untuk melaksanakan intinya haji. Intinya haji, karena tidak sah orang melakukan haji, tidak sah haji seorang jika tidak wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tempat. Tempatnya ini ya ini tadi di padang Arafah. Waktunya itu para ulama berbeda pendapat tentang waktu wukuf ini. Waktu wukuf, ada ulama yang sebagian ulama menyebutkan bahwa wukuf itu sudah dimulai ketika pagi hari di hari Arafah itu. Lalu sebagian ulama lagi menyebutkan bahwa waktu wukuf itu dilakukan setelah matahari condong, setelah waktu zuhur, dan berakhir, ini yang berakhir setelah matahari mulai tenggelam atau waktu maghrib, maka berangkatlah. Namun masih dibolehkan ketika sebelum fajar muncul, masih diperbolehkan untuk wukuf. Itulah batas terakhirnya di waktu fajar. Ini waktu wukufnya. Waktu tadi pertama hari, tempat, waktu wukuf. Kegiatan manusia pada waktu itu adalah bagi orang yang berhaji, maka ia melaksanakan wukuf. Tempat ini yang keempat. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berhaji? Orang yang tidak berhaji, maka mereka disunahkan untuk berpuasa. Namanya puasa Arafah. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa puasa Arafah ini berkaitan dengan 4 hal ini tadi. Hari, waktu wukuf, tempat wukuf, waktu wukuf, dan kegiatan manusia pada saat itu, yaitu wukuf di padang Arafah. Pertanyaannya, mungkinkah 4 ini bisa mewakili, bisa kita sebut puasa Arafah? Sementara bumi kita ini luas, bulat, waktunya 24 jam, sementara hari kita berbeda. Ini adalah suatu permasalahan klasik dan yang cukup lama di tengah umat, karena kita belum bisa menyatukan kalender Islam kita. Dan kita berpasrah terhadap hari Arafah ini, puasa Arafah ini tidak bisa disematkan 3 dimensi ini tadi.
Karena apa? Karena kita belum bisa menyatukan hari tersebut. Sehingga kita berpandangan bahwa puasa Arafah itu tidak terkait dengan kegiatan, tidak terkait dengan wukuf, tidak terkait dengan kegiatan umat Islam ketika pada hari Arafah itu, tidak terkait. Oke, pada kesempatan ini kita akan coba jelaskan bahwa puasa Arafah itu berkaitan dengan 4 hal ini, dan semua bisa termaktub, artinya terakomodir di dalam 4 hal ini. Dan kenapa kita katakan bisa? Karena memang walaupun kita sebagian sudah banyak yang pesimis bahwa kalender Islam dunia itu bisa disatukan. Insya Allah dalam buku ini sudah kita tuliskan bahwa waktu Islam, kalender Islam, hari Islam itu bisa kita satukan jika kita memang kembali sepakat, kembali kepada Al-Quran dan hadis untuk kembali menelaah perbedaan metode, perbedaan pandangan terhadap kalender Islam. Semua bisa. Salah satunya kita bahas pada hari ini, yaitu tentang puasa Arafah. Mungkinkah puasa Arafah, hari Arafah di Arab itu dirasakan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia, mulai dari ujung timur sampai ujung barat? Ini dimensi yang pertama yang kita akan bahas. Mungkin nggak harinya? Yang kedua, mungkin nggak ketika umat Islam wukuf di padang Arafah dari mulai pagi sampai maghrib, dan terakhir itu sebelum fajar malamnya, bersamaan waktunya dengan puasa yang dilakukan umat Islam di seluruh dunia, mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Ujung timur itu ada New Zealand, ada Kiribati, ada Samoa. Di ujung barat itu ada di benua Amerika, ada Alaska, ada Haiti, ada banyak hal lagi yang bisa kita jadikan referensi barat. Oke. Dan ini yang sering dijadikan bahwa alasan kenapa orang masih bertahan bahwa kita bisa berpuasa Arafah berbeda dengan orang-orang ketika wukuf di padang Arafah. Contohnya pada tahun ini, sebagian kita berpuasa Arafah harusnya hari ini sesuai dengan waktu wukuf hari ini. Hari ini tanggal 9 Jumat 9 Juli, umat Islam yang melaksanakan haji hari ini wukuf. Tapi sebagian umat Islam itu mengambil bahwa berpuasa akan esok hari, karena perhitungan ruhiyatnya mereka nggak dapat, sehingga mengikut ruhiyat lokal bahwa puasa Arafah baru dilakukan besok. Kenapa? Karena baru lihat ruhiyatnya belakangan, sehingga jatuhnya hari rayanya di hari Ahad tanggal 10 ya, tanggal 10, dan sehingga puasa Arafahnya baru esok hari tanggal hari Sabtu. Dan salah satu dasar mereka berpandangan bahwa puasa Arafah itu tidak terkait wukuf di Arafah, tidak terkait dengan wukuf Arafah, sehingga bisa dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah di mana dia berada. Di mana dia berada. Namun pada kesempatan ini kita jelaskan, akan kita sampaikan bahwa puasa Arafah dimanapun berada itu bisa mengikuti waktu wukuf yang sedang berhaji di Mekah bersamaan dengan hari wukuf di padang Arafah. Jadi setiap yang berpuasa di setiap penjuru dunia ini akan merasakan hari yang sama, waktu yang sama dengan wukuf di padang Arafah. Jadi nggak lepas itu, nggak lepas. Kalaupun ada yang berpandangan itu, mungkin ini mengambil sebagian daripada dalil yang menyebutkan bahwa puasa Arafah itu dilakukan pada 9
Zulhijjah, pada hari ke-9 bulan Zulhijjah. Oke, pada satu kesempatan itu benar. Tapi pada kesempatan yang lain, bahwa tanggal 9 itu adalah waktu wukuf Arafah, di situ dia missnya. Jadi kenapa kita harus mengikuti berpuasa, mengikuti jadwal wukuf di Padang Arafah? Karena kita akan memberikan kesempatan, kita puasa yang kita lakukan itu akan termasuk dari bagian waktu wukuf Arafah. Oke, biar nggak terlalu berputar-putar, kita ambil aja contoh. Kita ambil contoh. Waktu kita di Indonesia, ini Medan, waktu Pematang Siantar lah ini ya, Simalungun, itu beda dengan Arab itu 4 jam. 4 jam waktu Indonesia Barat. Jadi ketika kita berpuasa Arafah, mengikuti waktu Arafah, mengikuti waktu Mekah, Arab Saudi, kita ada perbedaan 4 jam. Berarti ketika kita berpuasa, maka dari mulai pukul, kita ngambil bahwa hari Arafah, hari itu ya, ada dua pendapat. Kita ambil aja hari yang berkaitan dengan wukufnya aja. Wukuf, sebagian ulama tadi menyebutkan pagi hari, ketika hari Arafah udah mulai wukuf. Kita katakan pagi jam berapa? Kita katakan waktu duha mulai, katakan jam 8, 9. Ketika waktu bedanya 4 jam, berarti ketika kita sudah mulai berpuasa 4 jam, itu di Mekah udah mulai masuk hari Arafah. Jam berapa kita mulai berpuasa? Mulai kita berpuasa katakan jam 5. Kita katakan aja jam 5. Berarti jam 9, jam 5, jam 9 ya, jam 9. Jam 9 kita udah bersama waktu hari Arafahnya. Jadi puasa kita di jam 9 ke atas itu udah bersamaan dengan waktu hari Arafah di Arab. Bersamaan dengan waktu hari Arafah di Arab. Jadi kita mendapatkan keutamaan Arafah itu. Itu hari Arafahnya. Jika kita kaitkan dengan waktu Arafahnya yang pagi hari, kita katakan jam 9. Waktu duha mulai jam 7, 9. Kita tambah 4 jam, berarti mulai jam 11. Mulai jam 11 ke atas, puasa kita itu bersamaan dengan waktu wukufnya orang-orang di Padang Arafah. Jadi puasa kita itu bersamaan dengan wukufnya Arafah. Karena itu adalah waktu yang terbaik. Jadi itulah keutamaan kita yang berpuasa Arafah bersamaan dengan waktu orang berwukuf, waktu orang berkumpul di Padang Arafah. Kalaupun yang berpandangan bahwa wukuf itu dilaksanakan setelah zuhur, kita katakan setelah matahari condong, kita katakan jam pukul setengah satu, berarti setengah satu kita tambah ke 4, berarti pukul setengah 5 puasa kita itu udah bersatu dengan orang-orang wukuf di Padang Arafah. Kan sebuah keutamaan yang sayang untuk ditinggalkan. Lalu bagaimana dengan umat Islam yang di Papua, di New Zealand, di Kiribati, dan di Samoa lainnya yang di ujung timur? Di ujung timur. Mereka pada waktunya Papua itu 6 jam. Kiribati itu 9 jam. Itu 9 jam yang batas timur ya. Itu bedanya hanya 9 jam. 9 jam dengan Arab Saudi. Sedangkan 13 jamnya itu di ujung barat. Di ujung barat, di ujung timur 9. Yang di ujung timur mereka masih bisa mendapatkannya. Harinya masih bisa sama. Ketika kita berpegangan pada pendapat ulama yang menyebutkan pagi hari ketika di hari Arafah itu sudah termasuk dengan waktu wukuf, maka mereka juga akan mendapatkannya.
Nggak usah jauh Papua, kita ambil aja Kiribati, New Zealand, itu 8 jam. 8 jam. Kita ambil waktu berbuka di Kiribati, di New Zealand, itu 18, sekitar pukul 18 saja kita sebut. Kita pukul 18 saja kita sebut. Kita kurangi 9. Kita kurangi 8 lah, kalau New Zealand 8 ya. Berarti pukul 10 itu orang udah termasuk wukuf. Udah termasuk hari wukuf. Berarti ketika mulai subuh hari di Arab pukul 5, katakan pukul 6, kita tambahkan 8 jam, kita tambahkan 9 jam, itu ketika mereka berpuasa di ujungnya di jam 5 sore, di pukul 17, itu udah mereka bersamaan dengan hari Arafah di Arab Saudi. Jadi bersamaan. Jadi tidaklah benar bahwa yang menyebutkan bahwa tidak mungkin kita bersama. Tidak mungkin bersama antara waktu Arafah dengan Arab dengan yang daerah yang lainnya. Nggak mungkin. Tapi ujung timur kita dapat bahwa bisa bersamaan antara puasa Arafah dengan waktu dan hari wukuf di Padang Arafah. Itu kan timur. Bagaimana dengan ujung yang barat? Oke, kita uji lagi untuk di ujung barat. Untuk di ujung barat kita ambil yang paling jauh aja, Haiti, Alaska. Itu beda waktunya dengan Arab, itu 13 jam. 13 jam. Artinya ketika di Arab Saudi, di Mekah, di Arafah, itu baru mulai waktu subuh pukul 5. Berarti di Alaska itu belum masuk, dia masih tanggal sebelumnya, masih tanggal sebelumnya. 13 jam lagi dia baru menuju ke hari Arafahnya. Jam berapa kita mulai hari Arafah tadi? 3 tadi ya, mulai subuh. Subuh kita katakan tadi pukul 5. Ketika pukul 5, maka yang di ujung barat nanti baru mulai harinya, baru mulai dia akan berpuasa. Yang di Alaska dia berpuasa ketika setelah subuh kan. Oke. Subuh di apa? Kita tambahkan aja waktu subuh di Alaska dia mulai berpuasa pukul 5. Kita tambahkan 13 jam. Berarti 18. Berarti ketika subuh di Alaska udah mulai berpuasa, di Arab itu pukul 18. Berarti udah menjelang maghrib. Artinya bersamaan masih. Udah mulai wukuf, udah mulai bubar. Orang umat Islam yang berhaji itu udah mulai bertolak ke Mina. Udah mulai keluar dari Padang Arafah. Tapi masih ada yang wukuf. Jadi masih bersamaan. Udah mulai berpuasa. Bahkan waktu akhir wukuf itu disebutkan sebelum fajar, malamnya sebelum fajar. Sebelum fajar masih dianggap sah orang yang wukufnya itu walaupun selintas, asal masih mendapatkan sebelum fajar, maka ia termasuk hajinya sah. Artinya yang lebih di barat itu lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Dari mulai maghrib Arab sampai menjelang subuh, artinya bahkan orang yang di ujung barat itu malah dapat keuntungan lebih. Dari mulai dia berpuasa sampai dia akhir sampai akhir dia mau berbuka, itu masuk dalam waktu wukuf, termasuk dalam hari Arafah. Sementara yang di ujung timur itu kebagian di akhir dia berpuasa. Akhir dia
berpuasa. Seperti kita tadi di Indonesia, mulai jam 10, mulai jam 11, itu kita baru kebagian hari yang sama, waktu yang sama dengan wukuf. Jadi keutamaan kita berarti sekitar berapa jam itu? Kalau kita katakan dari jam 10, berarti sekitar 8 jam. 8 jam kita dapatkan keberkahan hari yang sama, waktu yang sama dengan wukuf. Kita yang di daerah Indonesia Barat, Medan, Jakarta, Jawa, Kalimantan, itu bersamaan. Yang Papua berarti mendapatkan 5 jam, mulai dari jam 11. Begitu seterusnya sampai di Kiribati, New Zealand, mereka mendapatkan di ujungnya mulai pukul 4 dan pukul 5. Berarti mereka mendapatkan keberkahan, mendapatkan waktu yang bersama dengan Arafah itu 3 jam. Sementara yang dimulai dari barat itu mereka mendapatkan keseluruhannya. Mulai dari dia setelah sahur, setelah dia mulai berpuasa sampai dia mau berbuka puasa, dia dapatkan keberkahan padang Arafah. Jadi jelas di sini bahwa pengertian puasa Arafah tepat dengan 4 dimensi tadi, bersamaan dengan hari Arafah, bersamaan dengan kegiatan manusia wukuf di padang Arafah, berkaitan dengan tempat padang Arafah, dan berkaitan dengan waktu wukuf manusia di padang Arafah. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan bahwa puasa Arafah itu tidak terlepas dari kegiatan manusia, kegiatan umat Islam di seluruh dunia, dari seluruh dunia ketika berhaji di Mekah, Padang Arafah. Orang yang berhaji tidak disunahkan untuk berpuasa, sedangkan yang tidak berhaji disunahkan berpuasa Arafah. Ini adalah suatu keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Dan yang perlu kita waspadai bahwa ketika orang berpuasa esok hari hanya mengandalkan daripada ruhyat lokal, ada satu yang perlu kita waspadai, perlu kehati-hatian, karena pada hari itu di sebagian kita di Arab dan negara-negara itu ada 43 negara yang mengikuti ruhyat hilal Mekah. Itu ada hampir 43 negara yang mengikuti ruhyat hilal Mekah. Bahkan kita semua umat Islam yang berhaji juga mengikuti waktu itu, dan kita juga walaupun sebagian negara ada yang melakukan ruhyat lokal, tapi masyarakatnya ada juga yang mengikuti waktu hilal. Ada juga yang mengikuti puasanya, puasa Arafahnya mengikut orang yang di Arafah. Dan itu mayoritas berpuasa mengikuti kegiatan ketika wukuf di Arafah. Ada yang perlu kita sadari, perlu kehati-hatian ketika kita berpuasa besok, itu berarti bertepatan dengan hari raya Idul Kurban bagi sebagian umat Islam, dan terkhusus itu adalah hari raya Idul Adha di Mekah. Dan orang-orang seyogianya itu diharamkan untuk berpuasa, karena termasuk hari yang diharamkan berpuasa. Tapi meskipun begitu, mari kita saling menghormati, saling menghargai perbedaan. Silahkan. Ini pandangan yang menyebutkan bahwa kita berpuasa Arafah mengikuti hilal Mekah, penetapan hilal Mekah, ruhyat Mekah, dan sesuai dengan kegiatan umat Muslim yang pada hari ini berwukuf di Padang Arafah. Dan jika pun ada yang berbeda, mari kita saling menghormati dan menghargai. Silahkan kita berpegang pada dalil dan pendapat kita masing-masing. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, karena tidak
tidak terlepas bahwa sebagai seorang manusia, saya adalah hamba yang gaib. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi yang gaib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.